Saya Tiwi Muludiantini dari program studi pendidikan biologi Muhammadiyah semester 5. Selanjutnya Atifah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifa Husna, program studi pendidikan biologi, semester 5, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya, Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Azahra dari program studi pendidikan biologi semester 5, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fadila, semester 5 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuannya itu agar mahasiswa dapat memahami kegiatan kultur sekolah, manajemen sekolah, serta dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Serta mahasiswa juga dituntut untuk memiliki landasan jati diri pendidik serta memiliki kompetensi akademik yang lebih baik dalam melaksanakan program tersebut. Visi misinya itu kan unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Nah, jadi dari visi misi itu tentunya kan tadi unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti ya. Jadi SMA Al-Ma'ruf tidak hanya prestasinya aja, tapi ada budi pekerti dalam arti kata. Dari situ kita mempunyai 2 kurikulum. Ada kurikulum Dignas, ada kurikulum terpadu. Dignas itu untuk membantu mensukseskan yang unggul prestasi. Kurikulum terpadu itu untuk luhur dalam budi pekerti. Jadi SMA Al-Ma'ruf ini punya 2 kurikulum. Nah, ada kurikulum Dignas itu kayak mapel biasa, biologi, fisika, kimia, itu yang mapel umum. Nah, terpadunya kita ada bahasa Arab, kemudian ada Al-Quran, ada tahfiz gitu. Jadi banyak pembiasaan keagamaan yang kita berikan di sini. Jadi bedanya dengan sekolah negeri lain gitu sih. Kalau bagaimana cara memotivasi guru ya, sebenarnya guru itu kan, motivasi guru itu berawal dari ketika mengajar di kelas ya. Ketika mendapatkan respon dari anak-anak baik, tentu guru juga semakin semangat mengajarnya gitu. Jadi semua juga berawal dari anak-anak. Selain bagaimana mengembangkan motivasi gurunya, tentu guru-guru juga harus diberi semangat, dalam arti kata diberi reward dan diberi ada reward, ada punishment untuk guru-guru. Jadi guru-guru yang memang berprestasi itu kalau di Al-Ma'ruf ada rewardnya Kak. Jadi reward itu macam-macam. Ada rewardnya bentuknya hadiah atau rewardnya bentuk apapun. Jadi untuk menambah semangat dari guru-gurunya, dan terutama pemenuhan media pembelajaran, pelatihan itu juga membantu memotivasi guru-guru untuk mengajar. Jadi budaya mengajar itu sebenarnya standar sama dengan di sekolah lain ya. Jadi memang tugasnya mereka adalah mengajar. Budaya mengajar berarti tentunya adalah pengawasan sih Mbak, pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah juga. Jadi gimana kan ada guru tuh yang namanya supervisi. Jadi guru tuh sebelum mengajar, kalau di SMA Al-Ma'ruf di awal tahun mengajar itu guru-guru harus sudah menyelesaikan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Jadi guru nggak boleh mulai mengajar kalau perangkat pembelajarannya belum selesai. Jadi dalam 1 tahun mereka harus sudah buat dulu perangkat pembelajarannya. Nah, budaya mengajar. Nah, setiap kita ada namanya supervisi. Ketika nanti ada supervisi, guru akan dinilai bagaimana metode mengajarnya. Kemudian di setiap hari, ini karena lagi nggak efektif aja ya. Kalau kita lagi KBM efektif, itu setiap sore
anak-anak tuh perwakilan kelas melaporkan Mbak ke kepala sekolah. Jadi mereka hari ini belajar apa aja, guru siapa aja yang masuk, mereka belajar atau enggak, guru siapa yang masuk atau enggaknya itu ada pelaporan dari ketua kelas gitu. Dan piket pun selalu kontrol untuk kelas-kelas yang kosong. Jadi insya Allah kepantau sekali gitu. Nah untuk online seperti ini pun kita pelaporan setiap hari ada ya ketika di sore hari itu guru-guru mengajar siapa aja, jadi tetap berjalan seperti biasa gitu. Jadi insya Allah kalau untuk budaya mengajar guru-guru sudah terkontrol lah gitu pengawasan dan pembinaannya gitu. Bagaimana gambaran umum tentang kinerja sebagai biologi? Gambaran umum maksudnya dalam arti gimana? Kinerja apa? Pengajarannya gitu Bu. Mungkin proses belajar mengajar. Maksudnya cara mengajarnya gimana gitu? Iya. Kalau kinerjanya sih kalau menurut saya lebih apa ya? Kalau di IPA kan banyak ya, ada biologi, ada fisika dan kimia kan. Ya. Sebenarnya itu kalau di sana itu lebih banyak cenderung ke biologi gitu ya. Karena apa? Karena kalau fisika kan banyak sendiri itu hitungannya. Kimia mungkin mereka juga males kan untuk menghafal senyawa-senyawa biasanya gitu. Jadi kalau untuk kinerjanya sendiri selama ini sih biologi masih banyak diminati dari lintas minat IPS. Nah itu kan mereka pilih lintas minat kan pelajarannya apa untuk ketiga itu dan mereka cenderung banyak ke biologi. Jadi menurut saya kinerjanya ya guru biologi dari kelas 10, 11, 12 ya. Jadi karena minatnya banyak juga untuk biologi, tapi keuangan juga meskipun tidak ada, tapi biologi pasti menjadi minat yang paling pertama dalam pembelajaran gitu aja sih. Jadi mungkin ya kinerja gurunya ya sudah cukup baik kalau menurut saya gitu. Baik Bu. Selanjutnya, menurut Ibu, efektifkah sistem shared leadership di mana sekolah menempatkan guru sebagai macam bidang di bawah kepala sekolah? Kalau menurut saya sih efektif karena kan yang pertama ada kepalanya kan. Nanti dari kepala itu kemudian dia mempunyai ide atau gagasan. Nah kemudian nanti akan disampaikan ke masing-masing guru mata pelajaran seperti itu. Jadi ya menurut saya cukup efektif. Itu juga selama ini juga tetap berjalan aja kok dengan baik gitu. Baik, selanjutnya kita beralih ke segmen implementasi peraturan dan tata tertib ya Bu. Pertanyaan pertama, seperti apa implementasi peraturan dan tata tertib di SMA Islam Al-Ma'ruf ini? Kalau untuk implementasi dan peraturannya sih sudah cukup baik, bahkan disiplin juga seperti itu. Contoh, kalau misalnya ada siswa yang telat ya, itu biasanya mereka itu disuruh menghafal Asmaul Husna, kemudian menulis Asmaul Husna juga, itu bagi siswa yang telat seperti itu. Itu sih udah berjalan dari kemarin gitu. Jadi kalau untuk peraturan sih memang sangat disiplin. Dan untuk siswa yang mungkin ya karena kita sekolahnya Islam, untuk siswa yang biasanya kelihatan rambutnya dalam berhijab itu mungkin pakai dalaman gitu kan, dalaman kerudung. Misalnya kalau siswa yang pakai kerudungnya agak tipis, itu pasti dia langsung ganti kerudungnya atau menggunakan dalaman kerudung supaya pinggutnya itu jadi emang kalau untuk peraturan di situ sudah banyak disiplin juga gitu. Kadang juga ada pemanggilan juga kalau memang siswa itu sering tidak masuk ke jam pelajaran tertentu. Karena kan ada yang suka
bolos gitu kan, atau dia ke kantin selama berjam-jam tapi nggak kembali lagi. Nah itu kadang kita pantau dan mungkin bisa melakukan pemanggilan orang tua. Baik Ibu. Selanjutnya, pertanyaan dari saya ya. Coba Mega jelaskan bagaimana cara siswa di SMA Almap ini belajar di dalam kelas. Belajarnya mungkin kadang-kadang kondusif, kadang-kadang enggak. Mungkin kalau nggak kondusif itu biasanya dari gurunya suka rapat ketika lagi ngejelasin tiba-tiba panggilan kalau itu rapat sedangkan materi pelajaran belum selesai. Kadang-kadang juga di situ kalau siswanya niat belajar pasti ngeluh kayak ya kan lagi enak belajar gitu, tapi kalau misalkan orang yang mungkin biasa aja gitu siswanya seneng, tapi kalau misalkan siswanya benar-benar semangat banget buat belajar, dia selalu minta jelasin dulu sampai akhir atau jelasin intinya, kemudian minta tugas. Kelas 12 kemarin benar-benar ngejar tugas itu soalnya perlu kuliah gitu katanya. Oh ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah di SMA Alam itu sering menggunakan internet untuk mencari informasi pelajaran, misalnya biologi gitu? Siapa izin jawab? Kalau kita dari kebijakan gurunya, misalkan ada tugas apa, gurunya boleh katanya misalnya sampai kalian bisa mencari materi-materi jawaban sendiri lebih luas di internet. Gurunya ngelarang kayak jangan buka internet misalkan gitu kan. Tapi kalau benar-benar udah mentok banget, saya gurunya suka kayak yaudah kalian cari aja tahu jawabannya lebih jelas. Oh gitu ya. Berarti tergantung kebijakan dari guru ya? Iya, dan kebijakan dari guru. Ya. Selanjutnya, bisa tolong berikan contoh beberapa nilai persatuan dan kesatuan siswa di sekolah SMA Islam Al-Ma'ruf itu? Persatuan dan kesatuan itu kayak gimana Kak maksudnya? Contohnya maaf. Persatuan dalam belajar gitu atau kayak ada organisasinya? Ya, dalam belajar boleh, dalam organisasi juga boleh. Siap Kak. Kalau belajar kesatuan persatuannya ya mungkin kerjasama sih Kak. Kalau misalkan tapi kerjasamanya dalam arti kayak nyontek ataupun yang tapi kita selalu meminta ke gurunya kalau tugasnya berat kita selalu minta kelompok aja, karena kalau kelompok mungkin lebih efektif, lebih kondusif juga. Soalnya kalau sendiri bisa ngambil semua di pelajaran tersebut. Jadi kadang-kadang kita minta kayak Bu kita kelompok aja biar kerasa gitu kerjasamanya gitu sih Kak. Oh ya. Berarti ada organisasinya seperti apa? Organisasi kesatuan dalam kesatuannya kita biasanya OSIS Kak. Kayak misalkan OSIS tuh kan di sekolah itu jadi panutan gitu istilahnya. Nah kita tuh harus bikin kesatuan persatuan di organisasi kita. Gitu. Kita kayak kompak di organisasi itu kan anggota dari organisasi kita. Jadi kita ngasih unjuk ini loh persatuan dan kesatuan kita itu kompak. Gitu. Jangan sampai nama OSIS jadi jelek. Jadi kita kompak buat memperbaiki buat menjaga nama baik OSIS. Baik, terima kasih Mega.